Samuel Bradley adalah seorang mantan kriminal yang mencoba untuk menjalani hidup dengan normal. Bahkan agar bisa bertaubat, Bradley kini rela bekerja di sebuah bengkel dengan bayaran yang sangat pas-pasan. Tapi sayang, sebuah masalah besar terjadi hingga membuat Bradley dengan terpaksa kembali ke masa lalunya yang penuh dengan dunia gelap. Semua bermula ketika Bradley yang beberapa bulan sebelumnya dipecat dengan tiba-tiba oleh perusahaan tempat ia bekerja. Tentu saja, keputusan ini membuat Bradley agak kesal, karena di saat yang sama dirinya juga sedang membutuhkan uang. Bradley, Come in my office. am I getting laid off? I'm sorry. I'll clear out my locker. Nah, sebelum lanjut ke cerita, tentu kalian dan juga Mimin dibuat salfok dengan tato yang ada di belakang kepala Bradley. Di sini kita memang belum diberitahu tentang masa lalunya, yang jika dilihat dari tatonya, sepertinya Bradley bukanlah orang sembarangan. Sesampainya di rumah, Bradley seperti tak sanggup untuk memberitahu istrinya kalau dia sudah dipecat. Meski begitu, ia berusaha untuk tetap tenang supaya bisa berpikir jernih mencari solusi. Tapi sayang, kesialan hari itu belum juga selesai. Karena ketika mendekati sang istri yang baru pulang dari luar, ia malah menyadari kalau istrinya habis dikecup pria lain. Get in the house. Meski sedang emosi berat, Bradley adalah contoh pria sejati karena tidak melampiaskan kekesalan kepada istrinya yang sudah terang-terangan selingkuh. Malahan ia mencoba untuk berdiskusi dan menanyakan mengapa istrinya sampai mencari pria lain. By the way, hubungan Bradley dan istrinya dalam 3 bulan terakhir memang sedang tidak baik-baik saja. Hal ini dikarenakan sang istri tak sengaja keguguran sehingga anak yang mereka impikan tak kunjung hadir. How long? 3 months. I thought maybe you were doing the same thing. You were staying out late every night, coming to bed after I was asleep. I was working out. Communication between us hasn't been much. Sempat terdiam, Bradley akhirnya memutuskan untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya bersama sang istri. Ia bahkan akan memulai program hamil lagi agar mereka bisa cepat dikaruniai keturunan. Nah, sekarang kan yang jadi pertanyaan, bukankah program hamil itu mahal? Sementara Bradley baru saja dipecat dari bengkel tempat ia bekerja. Untuk mengatasi hal ini, Bradley pun memutuskan kalau ia akan kembali menjadi seorang kurir narkoba. Setidaknya, dengan hal itu mereka akan bisa punya cukup uang untuk menjalani program hamil dan juga punya modal tambahan untuk buka usaha sendiri. Come on, Cogio. You're gonna be a drug dealer? You said you would never. Singkat cerita, 18 bulan kemudian kehidupan Bradley berubah drastis. Tentu saja ini berkat pekerjaan barunya sebagai kurir narkoba. Bisa dibilang kalau Bradley adalah sosok kurir yang cukup cerdas sekaligus teliti. Ia selalu mengawasi lingkungan sekitar saat sedang bertransaksi dan sengaja membeli sebuah mobil mewah untuk pengantar paket, lalu menyembunyikan mobil itu di hutan ketika selesai bekerja. Jadi tidak heran, dengan semua persiapan Bradley sedemikian rupa, para polisi selalu tidak menyadari kalau si botak ini adalah seorang kurir narkoba. Put it in the drawer. Ketika Bradley kembali ke rumah, kita pun dapat tahu kalau kehidupan keluarganya memang benar-benar berubah drastis. Ia sudah memiliki beberapa mobil mewah dan juga rumah yang cukup besar untuk ditinggali 2 orang. Apalagi, program hamil yang mereka lakukan ternyata berhasil dan kini tinggal 4 bulan lagi menuju hari kelahiran. Nah, karena punya pengalaman buruk berupa keguguran, makanya kali ini Bradley benar-benar overprotective menjaga istrinya. Singkat cerita, saat hari sudah siang, Bradley diminta oleh bosnya yang bernama Jill untuk datang ke rumahnya. Meski Bradley hanyalah seorang kurir, Jill sendiri sudah menganggap kalau si botak ini sebagai partner bisnis. Dan siang itu, ia pun diajak untuk mengikuti sebuah rapat bersama dengan kartel dari Meksiko bernama Eliezer. I need you to go along, protect my interests. Dalam rapat yang singkat itu, Eliezer mengatakan kalau pihaknya sudah berhasil menyelundupkan narkoba dalam jumlah besar dari Meksiko. Nah, untuk mendelivery narkoba itu ke kartel-kartel kecil di Amerika, maka ia membutuhkan bantuan dari Jill. Masalahnya adalah keinginan Bradley untuk mengantar sendiri narkoba-narkoba tersebut tidak disetujui oleh Eliezer, karena ia menginginkan kalau setiap proses pengiriman dan juga pengambilan barang harus diawasi oleh anak buahnya. Meski perbedaan pendapat sempat terjadi, pada akhirnya Bradley pun mengalah dan bersedia untuk mengikuti cara Eliezer.
Apalagi Jill juga mengatakan, selain nanti Bradley bisa mendapatkan bonus yang besar, ia juga akan diizinkan untuk cuti sampai hari kelahiran istrinya. You help me set up this partnership. I'll give you 2 months off when your little baby's born. 3. Done. We're good. Singkat cerita, saat hari sudah tengah malam, Bradley pun berpamitan kepada sang istri untuk melakukan misi pengantaran. Dan beberapa saat kemudian, kini ia sudah berada di dermaga bersama anak buah dari Eliezer yang bernama Roman. Sebelum naik ke kapal, Roman diminta oleh Bradley untuk membuang senjatanya, karena dalam misi malam ini ia tidak ingin ada korban jiwa yang berjatuhan. Don't want you shooting an innocent tarp. Let's go. Setelah Roman membuang senjatanya ke dasar air, barulah mereka akan pergi ke tengah lautan. Sesuai info dari Eliezer, narkoba yang sudah berhasil mereka selundupkan kini berada di tengah lautan. Untuk mengambilnya, mereka harus pergi ke titik koordinat yang sudah diberikan Eliezer, lalu mengambilnya dengan cara menyelam ke dasar air. Ketika paket sudah sampai di atas, mereka pun memastikan kalau isi di dalamnya sudah sesuai. Lalu masing-masing dari mereka akan membawa paket narkoba yang sudah dimasukkan ke dalam sebuah tas. Ketika mereka kembali ke dermaga, Roman dan juga rekannya mulai tidak menuruti perkataan Bradley. Mereka mulai mengambil kembali pistol yang tadi dibuang, dan hal ini pun membuat Bradley sedikit curiga akan situasi yang terjadi ke depan. Oleh karena itu, untuk berjaga-jaga lagi jika polisi tiba-tiba datang, Bradley secara tiba-tiba membawa narkoba yang ia bawa ke dalam air. Down, we'll pick him up later. I'm Blanco, release him. Sayang sekali, Roman dan juga rekannya tidak mengikuti langkah yang Bradley lakukan. Dan tak lama kemudian, benar saja kalau polisi tiba-tiba datang, sehingga terjadilah aksi tembak-tembakan di antara mereka. Melihat para polisi yang datang, sebenarnya Bradley langsung ingin melarikan diri. Tapi hal itu ia urungkan karena melihat para polisi sepertinya kalah jago dengan Roman yang sudah jauh berpengalaman dalam dunia kriminal. Dan entah apa yang merasuki si botak, tiba-tiba ia melakukan hal ini. Melihat temannya dihabisi oleh Bradley, Roman langsung melemparkan granat ke arahnya. Untung saja, Bradley sendiri berhasil selamat dengan melompat ke dalam air. Dalam situasi seperti ini, tentu sebagai manusia normal, Bradley bisa saja kabur untuk menyelamatkan diri. Tapi entah apa yang dia pikirkan, Bradley malah melanjutkan aksinya dengan membunuh Roman. Karena tas berisi narkoba sebelumnya dibawa oleh Roman tak dibuang ke dalam air, akhirnya para polisi pun berhasil menemukannya. Dan dengan hal ini, Bradley pun akhirnya ditangkap atas tuduhan penyelundupan narkoba dan menghadapi ancaman hukuman 5 tahun penjara. Di sini, salah seorang detektif mencoba membujuk Bradley untuk memberitahu dan juga membocorkan jaringan narkoba yang ia ikuti. Dan nanti, Bradley akan diberi imbalan berupa pengurangan hukuman. Tapi, bukannya membeberkan apa yang ia tahu, Bradley malah memilih untuk diam sampai akhir. I'm not going to tell you anything you want to hear. What is it that you think I want to hear? Sebenarnya, sang detektif ingin bernegosiasi lebih lanjut dengan Bradley. Tapi sayang, hal itu tak bisa dilakukan karena istri Bradley sudah datang untuk menengok suaminya. Ketika istrinya datang, disitulah Bradley sangat ingin berbicara dengan terus terang kalau ia memang sudah siap menerima hukuman apabila tertangkap oleh polisi. Toh uang yang sudah mereka dapatkan selama Bradley menjadi kurir sudah lebih dari cukup untuk menghidupi mereka selama Bradley berada di penjara. Karena menurut pengacara, Bradley hanya akan dihukum selama 5 tahun. I don't want you at the hearing. I want to be there. I want to be supportive. Please. It's going to be 4 years, maybe 5, and I have to serve most of it, if not every damn day. Ketika hari persidangan dimulai, semua prediksi dari sang pengacara ternyata meleset. Hakim memutuskan untuk menaruh Bradley di penjara selama 7 tahun lamanya. Namun karena kemarin sempat mempertaruhkan nyawa untuk membantu polisi, maka ia diberi keringanan berupa penempatan di lapas khusus yang bisa dibilang cukup nyaman bagi para napi. Sebelum masuk ke penjara, Bradley diminta untuk melepaskan semua barang yang ia kenakan termasuk cincin perkawinan. Meskipun berat hati, Bradley pada akhirnya menuruti aturan tersebut. Singkat cerita, saat berjalan ke arah sel, Bradley berkenalan dengan salah satu napi yang bernama Lefty.
Banyak sekali keuntungan yang didapat oleh para napi ketika berada di penjara ini. Salah satunya mereka akan dipekerjakan dan juga diberi upah, termasuk Lefty yang memiliki tugas untuk mengantarkan napi baru ke dalam sel yang akan mereka tempati. Saat mereka akan masuk ke dalam sel tempat Bradley akan ditahan, mereka sempat dihadang oleh salah seorang petugas sipir yang bernama Andre. Punya latar belakang sebagai pelatih tinju bagi para napi membuat Andre memiliki sifat agak sedikit songong. Ia tidak jarang mengentak para napi baru dan mengancam akan menempeleng mereka jika kelihatan tidak sopan. Tapi, meski terus menggertak, Bradley sama sekali tidak goyang. Malahan ia malah tidak sabar untuk cepat-cepat masuk ke sel agar bisa tidur. You don't go back until you hear that buzzer again, no matter what. You come out your room and you wait outside until I'm through. Pay wasn't good enough. Not interested. What, you rather make deaths and you ever hurt somebody? Kill a guy? Karena gertakannya tak digubris oleh Bradley tadi siang, pada saat tengah malam, Andre tiba-tiba melakukan inspeksi mendadak. Nah, di saat yang sama, istri Bradley mengalami hal yang tidak terduga. Rumah mereka tiba-tiba dimasuki oleh orang asing, dan istri Bradley yang panik sempat melepaskan beberapa tembakan. Get out of here! Saat hari sudah berganti, Bradley diminta menghadap ke salah seorang dokter psikolog dan akan dikerjakan sesuai dengan passionnya. Tapi mereka memutuskan untuk menunda hal tersebut karena baru saja mendapatkan laporan tentang kondisi si Bradley dan juga kandungannya. Tapi agar tidak salah penjelasan, nantinya dokter kandungan akan menjelaskan secara langsung. And wanted to discuss the matter with you in person. He's coming here? Correct. I appreciate you letting me know. Singkat cerita, beberapa jam kemudian Bradley dibawa untuk menghadap kepada dokter kandungan. Dan ketika sampai di ruangan kunjungan, rupanya yang datang bukanlah dokter, melainkan utusan Eliezer yang memberitahu kalau mereka sudah berhasil menculik istri Bradley. Mendengar informasi tersebut, Bradley sempat bingung mengapa istrinya sampai dilibatkan dalam urusan ini. Nah, rupanya gara-gara insiden kemarin, Eliezer mengalami kerugian mencapai 50 miliar atau sekitar 3,2 juta dolar. Dan untuk melunasinya, Bradley hanya diberi dua pilihan, mengembalikan uang-uang tersebut atau dengan melakukan pekerjaan lain. If you don't pay your debt to my employer. Dari awal, Bradley sebenarnya sadar kalau ini semua adalah jebakan. Ia tidak akan mampu melunasi uang sebesar 50 miliar. Makanya dengan cepat, ia pun menjawab apa pekerjaan yang bisa dilakukan untuk melunasi kerugian tersebut. Di sini, utusan Eliezer pun menjelaskan kalau Bradley harus menghabisi salah seorang napi yang bernama Christopher Bridge. Nah, dari sini masalah pun mulai agak rumit, karena ternyata si Christopher Bridge ini berada di penjara yang berbeda dan di sel nomor 99. Untuk ke sana, satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah Bradley harus menunjukkan kepada petugas kalau ia memiliki sebuah gangguan mental. Who's this guy I'm supposed to get? There is a prisoner, Christopher Bridge, and he is in Red Leaf, cell block 99. Saat berjalan kembali ke sel, Bradley berpikir keras bagaimana caranya ia bisa pindah ke lapas tempat di mana Christopher Bridge berada. Nah, mengingat satu-satunya cara adalah dengan menunjukkan kalau ia memiliki gangguan mental, maka tak pikir panjang. Bradley pun langsung menghajar Andre yang notabene-nya adalah pelatih dari para napi. Dari pertarungan ini, kita akhirnya tahu betapa brutalnya Bradley kalau sedang berkelahi. Bahkan Andre yang merupakan pelatih tinju bagi para napi bisa dibuat babak belur. Kebrutalan Bradley baru mereda ketika para sipir segera datang karena mendengar keributan. Tapi seolah tidak ingin berhenti membrutal, Bradley malah kembali menghajar beberapa sipir yang sedang mengawalnya untuk kembali masuk ke dalam sel khusus. Dan hal ini baru selesai ketika para sipir berhasil menyentuh Bradley hingga membuatnya pingsan. Akibat insiden hari ini, para sipir pun mencap Bradley sebagai napi psikopat. Dan sesuai prosedur, Bradley pun akhirnya dipindahkan ke penjara Red Leaf, tempat di mana tahanan bernama Christopher Bridge ini berada. Sebagai penjara yang diisi oleh napi-napi brutal, kengerian Red Leaf sudah terasa sejak kedatangan Bradley di depan gerbang.
Bahkan kepala sipir yang bernama Tas langsung mengacam Bradley untuk tidak macam-macam karena ia sudah mengetahui soal Bradley yang menghajar 4 sipir sekaligus. Dan sebagai pelajaran awal, barang-barang pribadi milik Bradley langsung dibuang dan ia diminta untuk mengganti pakaian di pinggir jalan. Wilson, give Mr. Thomas a full cavity inspection. Kondisi di penjara Radcliffe benar-benar jauh dari kata layak huni. Toilet di dalam sel tidak berfungsi sehingga kotoran manusia berserakan di mana-mana. Bradley benar-benar mengalami kesulitan bernafas sehingga ia terpaksa menutup hidungnya menggunakan kaos dalam. Dan lebih parahnya lagi, karena bau yang sangat penyengat, Bradley pun pada akhirnya kehilangan nafsu makan. Lunch! The toilet's full up with shit. Saat hari sudah sore, para tahanan diizinkan untuk keluar dari sel dan menghirup udara segar yang ada di lapangan. Tentu saja hal ini tidak akan Bradley sia-siakan. Ia segera berbincang dengan beberapa tahanan lain untuk mencari informasi di manakah orang yang bernama Christopher Bridge berada. Tapi setelah bertanya kepada beberapa para napi, tak satu pun dari mereka mengenali siapa itu Christopher Bridge. Apalagi sel nomor 99 tepat yang disebutkan oleh Bradley, sejauh sepengetahuan mereka hanya diisi oleh napi yang melakukan kejahatan berat dan sekarang hanya menunggu hukuman mati. Which one of these guys are from cell block 99? None of them. Mendengar informasi itu, Bradley pun sadar kalau ia harus mencapai sel yang lebih terisolasi di penjara Radcliffe. Makanya dengan segera, ia pun langsung membuat kegaduhan dengan mengajak salah satu geng yang ada di penjara untuk bertarung dengannya. Meskipun dikeroyok rame-rame, Bradley tetap berhasil mengalahkan mereka semua. Dan pertarungan sebenarnya bisa selesai ketika para sipir melepaskan tembakan peringatan. Tapi, karena salah satu lawan Bradley yang terakhir tidak terima melihat teman-temannya terkapar, maka ia kembali menyerang. Sama seperti sebelumnya, seolah tak cukup menghajar para napi, Bradley pun lanjut menghajar beberapa sipir. Dan akibat hal ini, keinginan Bradley benar-benar terkabul. Ia segera dimasukkan ke dalam blok sel nomor 99 yang berada di balik sebuah lemari kayu. You just lost your minimum freedom. Going to 99. Sesampainya di dalam sel, Tas pun menjelaskan kalau di sini para napi akan diperlakukan secara spesial. Mereka akan dipasangkan sebuah sabuk elektrik khusus yang dapat menyetrum penggunanya kapanpun dan dimanapun. For the next month, you'll wear this. Jika sel pertama jauh dari kata layak huni, maka sel kali ini adalah neraka. Di lantainya, terdapat pecahan-pecahan kaca yang tentu sangat mudah melukai tubuh dari para napi. Dan sebagai perpisahan di hari itu, Tas pun langsung mengaktifkan sabuk elektrik yang terpasang di tubuh Bradley, sehingga ia dengan terpaksa berguling-guling di atas pecahan beling. Beberapa jam kemudian, para sipil kembali mendatangi sel tempat Bradley berada. Di sana mereka bermain-main dulu dengan menyetrum Bradley berkali-kali sampai pada akhirnya memberitahu kalau kehadiran Bradley sudah ditunggu oleh seseorang. Singkat cerita, ketika Bradley sampai di tempat ruangan orang tersebut berada, rupanya orang yang menunggunya adalah Eliezer. This is a surprise party. Sesuai dugaan, kalau semua ini hanyalah permainan dari Eliezer belaka. Karena sebenarnya, napi bernama Christopher Bridge memang tidak ada sejak awal, dan semua itu hanyalah cara Eliezer untuk bisa membawa Bradley ke hadapannya. Usut punya usut, setelah Roman ditangkap, nama Eliezer akhirnya ikut terbawa ke dalam kasus peredaran narkoba, dan akhirnya bos kartel Meksiko ini pun ditahan oleh polisi. Tapi karena ia punya banyak uang, Eliezer mampu menyuap para sipir korup untuk memberikannya fasilitas yang tidak terbatas. Your heroics cost me $3.2 million. A life ago. Dendam Eliezer kepada Bradley yang menyebabkan dirinya ditahan dan juga kehilangan uang sebesar 50 miliar membuatnya benar-benar kesal. Bahkan ia sekarang mempersilahkan para sipir untuk menghajar Eliezer sepuasnya. Now listen to me very carefully. If you harm me or any of my associates, the abortionist will sever the limbs from your little girl.
Looks like he needs a nap. Ketika Bradley pingsan, para sipir langsung membawanya kembali ke dalam sel. Nah, masalahnya adalah remote control sabuk elektrik yang terpasang di tubuh Bradley kini berada di tangan Eliezer. Sehingga sepanjang malam, Bradley benar-benar tidak bisa istirahat karena sebentar-sebentar si Eliezer dari sel lain terus mengaktifkan fitur kejut yang ada di sabuknya. Tak bisa terus-menerus disiksa, Bradley pun akhirnya memutar otak. Selesai makan siang, ia terbesit sebuah ide untuk menyelipkan sepatu yang ia gunakan ke sela-sela ikat pinggang yang sudah terpasang di tubuhnya. Dan cara ini ternyata sangatlah efektif. Efek kejut yang ditimbulkan sekarang tidak terlalu signifikan sehingga Bradley masih bisa bergerak dengan leluasa. They still let you up to see visitors. Tak lama kemudian, para sipir kembali datang untuk membawa Bradley menghadap kepada Eliezer. Tapi karena Bradley sekarang bisa bergerak dengan leluasa, inilah yang akhirnya terjadi. Selesai menghajar dua sipir yang menjaganya, Bradley pun menahan salah satu dari mereka dan mengancam akan membunuhnya jika borgol yang ada di tangannya tidak segera dilepaskan. Tapi sayang, karena sipir yang Bradley tahan terus-menerus memberontak, hingga inilah yang Bradley lakukan. Give me the keys. You stupid, stupid asshole. Kedatangan Bradley ke tempat di mana Eliezer bisa berpesta membuat mereka semua cukup terkejut. Salah satu bawahan Eliezer yang jago berkelahi mencoba untuk menghadang, tapi ujung-ujungnya ia malah meninggal. Melihat kematian jagoannya, membuat Eliezer langsung ketakutan. Dengan cepat, ia pun memerintahkan dua anak buah lainnya untuk melawan Bradley. Tapi tentu saja kedua orang ini bukanlah lawan yang sepadan, karena mereka langsung Bradley habisi dengan cara yang... kalian lihat sendiri aja lah. Lucunya adalah, di situasi seperti ini, Eliezer masih bisa mengancam Bradley dengan mengatakan kalau ia sudah memerintahkan anggota yang sekarang menahan istri Bradley untuk langsung membunuhnya, jika dalam beberapa ke depan dirinya tidak memberi kabar. Tentu saja, ancaman seperti ini tidak membuat Bradley kendor. Yang ada malah, ia balik mengancam akan mematahkan satu persatu tulang Eliezer jika ia tidak membatalkan perintah tersebut. Call off your guy. Do this the other way. I will tell them to release your wife. Talk correct. Or get raped. Tak kuat menahan rasa sakit yang Bradley berikan, Eliezer pun akhirnya membatalkan perintah dan menyuruh anak buahnya untuk melepaskan istri Bradley, sekaligus mengantarkannya ke kediaman Jill. Beberapa saat kemudian, Tas dan juga beberapa sipir langsung datang ke dalam sel. Melihat kehadiran mereka, Bradley segera mengancam agar Tas tak berusaha mendekat jika ingin anak buahnya dan juga Eliezer masih hidup. Ia juga berjanji akan menyerahkan diri jika dirinya sudah mendapat kabar baru kalau istrinya sudah berada di tempat yang aman. And I have two other hostages. I'm waiting for a phone call, and I swear that to Jesus Christ. 1 minute after I'm off, I will turn myself over to you. Release her. Singkat cerita, istri Bradley akhirnya tiba di kediaman Jill. Dan sebagai bos yang baik, Jill yang tidak terima juga akan hal ini langsung menghabisi anak buah Eliezer. Tak sampai di situ, istri Bradley yang juga masih kesal diperlakukan sedemikian rupa akhirnya ikut mengeksekusi mereka. Karena sang istri sekarang sudah aman, Bradley pun mencoba mengobrol dan memberikan pesan terakhir kepada istrinya. Selama ini, ia terus menahan diri dari semua perasaan tidak enak hati. Dan sekarang, ia pun akhirnya mengungkap kalau dirinya tidak memiliki rasa benci kepada sang istri, meskipun ia sudah pernah selingkuh, dan hanya berharap sang istri bisa mengurus anak mereka hingga ia tumbuh besar. We want to come see you. When can we come see you? I love you. I love you too. Bye.
Selesai menelpon, Bradley sempat kepikiran jika Eliezer masih hidup, suatu saat ia pasti akan melakukan balas dendam. Makanya sebelum menyerahkan diri, Bradley pun menghabisi Eliezer dengan cara menginjak lehernya sampai ia tewas. Mr. Thomas, coming in. Beberapa saat kemudian, Tas pun mencoba merobos ke dalam dan mendapati kalau Bradley sudah menghabisi Eliezer. Dan dengan ini, ia pun tak punya pilihan selain... Film pun diakhiri dengan kesialan puncak dalam hidup Bradley, yakni kematiannya. Dan dengan ini, film pun akhirnya tamat. Terima kasih buat kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Sampaikan pendapat kalian tentang film Brown in Cell Block 99 dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.